Pembelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 3 SD Regina Pacis Bogor, pelajaran 5 dengan materi Musa, diberikan secara online bersama Ibu Marta Amosa, Rudatin Widi Astuti. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Marta dalam pembelajaran agama. Untuk memulai pembelajaran, mari kita ambil sikap doa yang baik, tutup mata dan ciptakan suasana hening. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, bantulah kami agar kami selalu percaya bahwa Engkau akan selalu setia pada janji-Mu sampai akhir zaman, dan berkatilah kami supaya dapat meneladani kehidupan Musa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku kelas 3, hari ini kita masuk pada pembelajaran agama pelajaran 5 tentang Musa. Anak-anakku, setelah Yusuf menjadi pejabat di Mesir, ia memboyong seluruh keluarganya dari Kanaan ke tanah Mesir. Lama-kelamaan mereka menjadi bangsa yang besar. Namun sebagai pendatang, mereka diperlakukan kurang baik oleh bangsa Mesir. Mereka ditindas dan harus menjalani kerja paksa, bahkan diawasi gerak-geriknya. Tuhan Allah melihat penderitaan mereka dan mendengar doa-doa mereka. Maka diutuslah salah seorang pangeran dari istana Firaun, yakni Musa, untuk menjadi pembebas bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan mengirim seorang teman bernama Harun untuk membantu Musa dalam usaha membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bagaimanakah kisahnya Musa dan Harun dalam berjuang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir? Beginilah kisahnya. Pada waktu itu bangsa Israel ditindas dan melakukan kerja paksa di Mesir selama 430 tahun. Lalu Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke Mesir untuk meminta kepada Firaun agar orang Israel dibebaskan. Kemudian pergilah Musa dan Harun ke tanah Mesir melakukan perintah Tuhan. Akhirnya Musa dan Harun pun menghadap Firaun untuk memohon supaya Firaun segera membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tetapi Raja Mesir, yaitu Raja Firaun, tidak mau membebaskan bangsa Israel. Karena takut, akhirnya Raja Firaun menyuruh Musa untuk segera cepat membawa pergi bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah Firaun membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir, maka berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun Israel berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan menuntun mereka pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju laut Taberau atau Laut Merah. Kemudian Firaun dan pegawai-pegawainya membawa 600 kereta yang terpilih lengkap dengan perwiranya mengejar orang-orang Israel, tetapi orang-orang Israel tetap berjalan terus. Ketika Firaun dan rombongan mencapai perkemahan mereka dan telah mendekat, orang Israel menoleh. Tampak orang Mesir mengejar mereka, maka sangat takutlah orang Israel itu.
Lalu berserulah orang-orang Israel itu kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kukatakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir? Sebab lebih baik kami bekerja pada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun." Lalu berkatalah Musa kepada bangsa Israel, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air laut Taberau itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, melalui Musa yang mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka matilah mereka orang-orang Mesir yang terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Anak-anakku, berdasarkan cerita tentang Musa tadi, Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan selalu memperhatikan umat-Nya yang berharap kepadanya. Saat kita tidak berdaya, Tuhan Allah juga mengirimkan penolong bagi kita. Namun, jika kita percaya dan terus berharap, penolong itu akan datang. Dan seringkali Tuhan Allah menolong kita dengan cara yang tidak kita duga, seperti yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel. Tuhan mengirimkan Musa bersama Harun untuk membebaskan bangsa Israel dari penderitaan karena penindasan dari orang-orang Mesir. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang kisah Musa. Lalu sikap-sikap apa yang dapat kita teladan dari Musa? Sikap-sikap yang dapat kita teladan dari Musa antara lain adalah keberaniannya, kepercayaannya kepada Tuhan, kepeduliannya, sikap melindungi, sikap sabar, sikap kerendahan hatinya, dan kesetiaannya.
Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang kisah Musa dan belajar tentang apa saja yang bisa kita teladan dari kehidupan Musa. Baiklah anak-anak, marilah kita belajar meneladan sikap-sikap baik dari Nabi Musa supaya kita semakin menjadi orang yang diberkati Tuhan. Anak-anak, sekarang tiba waktunya kalian mengerjakan lembar tugas agama pelajaran 5. Jangan lupa tulis dan kerjakan di buku tulis agamamu dengan tanganmu sendiri. Dan di sudut kanan atas berilah nama, kelas, dan nomor absen. Berikut ini Ibu berikan lembar tugasnya. Inilah lembar tugas agama pelajaran 5. Ada satu pertanyaan, tuliskan 5 sikap-sikap baik Musa yang dapat kita teladan. Oh ya anak-anakku, untuk PR agama, tonton saja kembali video pembelajaran ini secara berulang-ulang. Sebab dengan menonton berulang-ulang, sama halnya kalian belajar kembali. Oke anak-anak, belajar hari ini telah berakhir. Baiklah, sekarang kita tutup dengan doa. Tutup matamu dan ciptakan suasana hening. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengenal Musa. Berkatilah kami supaya kami semakin percaya dan berani memperjuangkan apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, pembelajaran agama telah usai. Sampai bertemu kembali di pembelajaran agama berikutnya. Salam sehat anak-anak. Tuhan memberkatimu. Amin. Bye-bye.